Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast gua Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Alti Boy. Masih bersama gua Alti Boy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Jadi kali ini gua akan ngobrol bersama Iroy Jonges. Dia kurir pos ya? Kurir bang, Kurir apa? Kurir pos aja. kurir pos. Selain itu Ya nggak ada sih bang, hanya kurir doang. di apanya enggak apa? Loket apa? Loket. Konter apa? Itu hanya sampingan. Bisa nyamping gitu ya? Bisa dong, bisa hanya sampingan. Jadi Bang. kalau misalnya kalau di loket yang antar siapa? Gini loh bang, ya kan kami aku di cabang, Cabang mana? di cabang Gebang. Di Gebang. Di situ pegawainya cuma berdua, kepala kantor dan kurirnya aku lah. Jadi kalau misalnya kau di loket, Saat kepala kantor kau yang ngurir gitu. enggak dong. Enggak. Saat misalkan kepala kantor berhalangan datang gitu bang. Oh, kau di loket. Berarti nggak ada yang nganter dong berarti. Nggak ada. Ya setelah kita selesai jam dinas loketnya itu, ya paksa kita ngantar, ya kita ngerangkap juga. Cuman kan itu jarang-jarang. Jadi kalau misalnya kau keluar nganter, yang di loket siapa? Kepala kantor Ini berdua aja berarti ya. berdua aja. Nama asli siapa, Roy? Nama asli nih, asli dari lahir. Iyalah. Wahid Firmansyah bang. Wahid. Firmansyah. Kok ketawa bang? Jauh kali sama Iro. Itu nama asli ada, ya kan bang? Wahid Firmansyah. Terus? Nama panggilan beda, ada lagi. Apa tuh? Iroy. Nama panggilan dari temen beda lagi. Apa tuh? Jonges. Selain itu, Nggak ada sih bang. kok bisa dipanggil Iroy? Kan jauh itu loh. Kalau dipanggil Iroy dari pertama jebrot, kata mamaku, dari pertama lahir dipanggil Iroy. Karena gimana ya bang ceritanya? Kalau sebenarnya begitu dilahirkan banyak bayi, cuman aku sendiri laki-laki. Itu langsung dikasih nama sama bule, itu memang nama Iroy, adik mama. Oh, waktu itu lagi rame-ramenya gitu. Rame-ramenya. Sebelum dikasih nama Wahid Firmansyah dikasih nama Iroy. Jadi panggilannya terus melekat sampai sekarang. Oh, di kantor pos ini udah berapa lama? 2012. 2012. Dari 2012. Mulai dari 2012 bekerja sampai tidak bekerja lagi. Terus masuk lagi gitu. Masuk lagi. Nggak bekerja lagi ya kenapa? Kau mengundurkan diri apa emang? Kalau nggak bekerjanya lagi bukan karena mengundurkan diri bang, cuman karena kita kan dulu pakai kontrak. Oh, itu nggak karyawan ya? Itu dulu 2012 sampai 2016 itu nggak karyawan, kontrak. Itulah habis kontrak. Jadi Masuk nggak lagi? kerja lagi di pos, iya. Masuk lagi tahun? Masuk lagi 2017. Itu udah karyawan? Langsung Kontrak iya, juga? karyawan. Langsung karyawan? Karena ikut tes kita kan. Kami ikut tes. Itu tes kayak mana? Kalau ikut tesnya melalui jalur online, Bang. Terus? Tes melalui jalur online, ya seperti tahap-tahap PNS biasa. Ada tahap-tahapnya dari kesehatan, dari apa segala macam. Itulah. Sampai pelatihan semua langsung. Oh, ada pelatihannya? Ada dong. Berapa lama? Seminggu pelatihannya. Di LPP Pancing, Medan. LPP itu apa? LPP apa lupa aku bang, kepanjangannya apa? Itu LPP pokoknya itu di LPP apa, Bay? Lupa ya, Bang. pokoknya Itu aku perumahan lupa. perkebunan itu. Perkebunan. Itu singkatan dari lembaga pendidikan perkebunan, cuman dibuat untuk tempat assessment. Tempat assessment itu untuk pemilihan setiap instansi BUMN. Dan kau nggak tahu ya artinya apa? Nggak tahu bang apa artinya, cuman aku tuh cuman LPP gitu aja. Seminggu. Di Mana tadi? Dipancing ya? Pancing. Berarti kau pulang hari ya? Ya di situ namanya pelantikan, ya di situ selama seminggu itu di karantina bang. Oh, di situ terus? Di situ terus selama seminggu. Berarti dibiayain? Dibiayain semua. Nah, itu kau begitu masuk langsung jadi kurir apa gimana? Begitu masuk dari awal 2012 itu langsung jadi kurir. Awalnya di Tanjung Pura. Kantor pos Tanjung Pura. Jadi kurir. Itu ada syaratnya? Syaratnya? Hmm. Kalau syaratnya sih nggak ada sih bang. Langsung masuk aja ya? Langsung masuk. Maksudnya syarat gimana nya?
harus entah menguasai map, dia tuh mapping Wilayah. kan? Heeh. Iya tidak ya, awalnya kita ya nggak menguasai wilayah. Browsing. Iya, otodidak. Ya, ya. Pakai Google Map. Enggak lah, Jadi ya langsung ngeraba-ngeraba sendiri aja Bang. tanya-tanya aja gitu. Tanya-tanya aja. Awalnya kan memang kita pertama kan ada diajarin sama senior. Ini bagianmu, wilayahmu, ini sampai dari sini sampai sini sampai sini sampai sini. Udah, itu diajari ini. Di desa-desa ini, desa ini, desa ini, desa ini. Udah, baru kita ngantar. Oh, berarti nggak perlu pakai Google Enggak. ini ya. Itulah dengan bertanya lah Bang. Karena malu bertanya sesat di jalan. Itu kata orang. Nah, waktu kau pertama kali ngantar gimana? Nggak ada rasa takut ya? Takut enggak? Jadi apa? Sedih, Kenapa sedih? macam mau resign. Kenapa? Gimana? Yang kita hadapi surat, paket, Hmm. ini wilayahnya. Sementara kita nggak tahu dengan menguasai wilayah itu mesti pertama. Hmm. Suruh nghabiskan surat itu Bang. Suruh ngantarkan surat itu. Hmm. Ya macam mau nangis lah Bang. Ngerasakannya. Ini kemana? Mulai masuk kantor jam 8 pagi. Hmm. Nunggu mobil pos sampai jam 9 lah mobil pos masuk. Karena kan dari Binjai ke Tanjung Pura. Jam 9 masuk, itulah start setengah 10 setelah nyortir langsunglah berangkat kerja. Berangkat mengantar. Jam berapa tuh biasanya? Jam setengah 10 itulah Bang. Itu paling lama itu setengah 10. Udah ngantar. Jam 9 masuk, di situ setengah jam aja nyortir ya, Iya, berarti? setengah jam aja nyortir ya Bang. Berarti nggak terlalu banyak ya? Ratusan. Ratusan juga? Ratusan pucuk juga. Kebanyakan surat ya, bukan paket ya? Kebanyakan surat sih. Kebanyakan surat. Karena surat-surat banyak kan yang itu ya dari Apa, perkantoran? Enggak? asuransi. Oh, banyak asuransi? Asuransi ya pribadi, cuman asuransi ya rumah ke rumah itu kan pribadi loh Bang. Iya. Itu rumah ke rumah. Itulah kebanyakan ya dari leasing. Ya paling pun kalau yang jenis lainnya itu seperti dokumen-dokumen gitulah. Paket, Kantor-kantor, iya? Enggak? kantor-kantor. Itulah Bang. Surat-surat dari, makanya dulu saya kalau ngantar di Tanjung Pura itu mana janda-janda yang baru jadi janda, tahu Bang? Iya bener. Kok bisa tahu? Karena TK. surat dari pengadilan negeri, Oh. ya kan? Itu dari pengadilan agama, ya kan? Iya, betul. Baru janda nih kan gitu. Iya. Tahu dong. Janda milenial. Itu baru janda. Nggak ada ngasih nomor handphone kan? Tapi udah ada kok di situ ya kan? Udah ada. Iya, udah ada di situ ya. Udah ada nomor handphone udah ada. Kalau nomor handphone udah ada sih. Iya iyalah, nanti kan waktu kita mau ngubungin kalau nggak ada orang kan ada nomor teleponnya di surat itu ya kan? Iya. Benar-benar. Cuman sih awal aja tuh karena awal dari kurir itu memang awalnya susah. Susah awal. Susahnya? Sulit itu tadi. ya itu untuk beradaptasi dengan wilayah. Itulah dari sulitnya. Jadi sekarang kok udah hafal ya? Wah, pecah mata. Ini aja nggak tahu. Sombong. Karena udah hafal Bang. Itu aja yang diantar kan gitu. Yang paling serunya saat pasukan-pasukan itu menyerbu kita. Pasukan apa? Pasukan berkaki 4 Apa itu? bergonggong. Oh. Anjing. Itulah awalnya awalnya di situ karena takut, karena jadi itu memang kerjaan jadi nggak takut. Pernah sampai dikejar-kejar Bang. Udah ngelilingi pohon sawit itu, pos gitu. Iya, Anjing galak berarti. anjingnya 8 ekor Bang, satu rumah. Bayangkan. Rumahnya besar ya, Bang? Rumahnya yang nggak besar kali sih rumahnya. Jadi kok anjingnya kok sampai 8 ekor? Ya, beranak pinak Bang, berkembang biak. Iya ya. Anjing kampung ya. Iya. Anjing ada. Terus yang berkaki 4 juga pun ada juga. Apa? Yang bututnya kecil gini-gini tuh. Babi. Iya. Kok pernah dikejar babi, Bang? Kalau kejar babi enggak. Jadi? Cuman kalau nengok babi lagi netek ya anaknya sering. Ya namanya kita kan di komplek perumahan kan macam-macam sih Bang. Kan ada Iya yang sih. peliharaannya kan beda-beda. Suku ya kan. Nah, kalau misalnya kau antar lah paket atau surat itu,
Orangnya nggak ada di rumah, Mm-mm. di telepon nggak bisa. Itu gimana Mm-mm. prosedurnya? Kita hanya bisa menahan surat itu kecuali ekspres ya bang. Hmm. Ekspres itu 1 hari sampai, itu harga mati. Hmm. Hari ini misalkan dikirim misalkan hari Senin, hari Selasa nyampe. Harus. Hari Nah, Selasa kalau orang tuh yang harus nggak ada nyampe. gimana? Orang yang nggak ada ya wajib kita pulangkan. Terus Pulangkan pengirim. si pengirim. Itu kan 1 hari aja. 1 hari itu harga mati. Tapi beda dengan yang lainnya. Oh, yang yang lainnya kan ada seperti namanya SKH, PKH, Hmm. PJE. SKH itu apa? SKH itu surat grad khusus. Itu surat. Hmm. Kalau PKH itu paket grad khusus. Hmm. PJE paket jumbo ekonomi Hmm. sama PPB. Nah, itulah dia. Kalau itu kita hanya bisa menahan estimasinya 3 hari. Kalau misalnya nggak diambil juga sama orangnya, balikan ke pengirim. Iya, Ongkosnya? ongkosnya ya lenyap. Ya kan itu kan bukan kesalahan dari perusahaan bang. Iya kan, sementara udah ada nomor handphone. Karena sih banyak juga sih bang. Ada juga yang alamatnya nggak jelas. Iya sih. Iya. Kalau yang balikkan si pengirim, loh berarti nggak perlu pakai ongkos lagi ya kan? Enggak lah, kalau gitu kan nggak perlu pakai ongkos lagi. Sering kejadian itu. Sering dok, banyak bang. Kejadian bingung punya nanya nama asli itu pun sama banyak juga bang. Masukin nama asli Nama gimana? asli seperti namaku lah Wahid Firmansyah. Hmm. Namanya di perdesaan Hmm. banyak nama aslinya bu. Nama orang yang surat pakai nama asli bang. Ya. Wahid Firmansyah. Nah sama tetangga-tetangganya nggak ada yang kenal. Hmm. Hanya nama-nama panggilan. Hmm. Tanya lah ke kepala dusunnya. Misalkan kayak pernah itu namanya nama Suryadi nggak salah itu. Hmm. Ya kan? Itu aku ngantar namanya Suryadi. Aku tanyain nggak ada yang tahu. Rupanya panggilannya Gendon. Terus? Ya tetangganya pun nggak tahu namanya asli Suryadi. Ada namanya Ahmadi, panggilannya Ahmad Temeng, macem-macem bang. Itulah kita langsung nanya sama juru kuncinya. Itulah dia kepala dusun atau keplingnya. Karena mereka akan hafal. Kan gitu. Mana kalau nanya sama warga-warganya belum tentu hafal kalau namanya di perkampungan. Berarti kalau alamatnya nggak jelas, kau tanya kepala dusun gitu. Ya, Kalau paket-paket yang nggak jelas itu yang menurutmu kau pada kecurigaan itu pernah? paket-paket nggak jelas seperti dalam kategori gimana ini? Bang? Ya maksudnya ya. Perjalanan. Sekarang kan banyak kejadian itu orang ngantar ya narkoba misalnya. Kalau itu tidak Nggak pernah itu ya? nggak ada karena kita memang begitu ngirimnya memang udah diperiksa. Jadi scan duluan ya. Udah diperiksa diperiksa duluan sama petugas loketnya, dibuka isinya apa, ditanya isinya apa Waktu mau ngirim. waktu mau ngirim. Nah, jadi ya nggak itu wal kita gitu kan nanti kan kalau di seperti di bandara kan kena sitar X, tahu dia bang, kayak seperti senjata apa itu nggak bisa. Nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Cairan-cairan bisa. Carian-carian bisa, cuman tergantung kalau memang packingannya yang memang benar-benar yang nggak merusak untuk kiriman lain, misalkan cairan seperti madu kan banyak juga nih bang, ada yang mau pakai paket murah dia ya kan, nggak mau di packing, udah nggak apa-apa deh nggak tumpah katanya. Cuman ya namanya madu itu kan cairan pasti tumpah kan gitu, terbalik kan tumpah, kita kan nggak tahu namanya di apa di perjalanan itu gimana. Ya udahlah seharusnya kan dibungkus pakai plastik, pakai styrofoam lagi, ya pakai paket murah, pakai pempes aja lah bang. Itu akal-akalan saya, akal-akalan aku sih. Gerah juga nih pakai baju Buka lah. semua. Gimana? Sekarang nih Berarti baju dari kantor lah ya dikasih ya? baju jatah ya? dikasih jatah. Berapa? Ada apa ya bang? Ada 3 nggak salah. Apa-apa aja yang dari kantor dikasih? Kalau seperti kurir banyak, Apa aja? baju, Hmm. jaket, kendaraan. Caranya. Masker nggak ya? Selama corona ini lah bang. Baru dikasih? Iya, Udah dulu nggak? Dulu enggak. Selama corona dikasih masker, kasih sarung tangan. Kau pernah ngejadiin pengiriman bermasalah? Maksudnya? Ya apa aja. Misalnya entah sampai kau kirim barangnya hancur terus orangnya komplain atau gimana. Kalau untuk seperti itu sih ya pernah bang. Gimana tuh?
Itu dikirimnya dia ngirim alat-alat pecah belah. Ya itulah. Disuruh making yang bener malah mau paket murah kan gitu. Istilahnya nggak mau gitu kan. Terakhir begitu sampai sana pecah. Terus Ya udah paksa. orangnya komplain gimana? Ya kita udah bilang dulu. Seharusnya prosedurnya ini Bu, ini gini. Dia komplainnya ke kau langsung apa ke loket? Ya ke loket lah Bang. Kalau ke kau nggak bisa ya? Aku kan hanya kurir. Cuman ngantar pun paketnya itu pecah punya dia. Ya kayak aku ngantar kan, begitu ngantar pecah paketnya punya dia. Itu seperti bola lampu nggak salah, bola lampu hias gitu Bang. Pecah. Ya komplain ke kita. Ya, itu gimana? Ya kita suruh si penerimanya, pengirimnya yang komplain Bang ke sana. Karena kan itu Packingnya? packing kan. Ya, kita kan nggak tahu dalam perjalanan itu gimana kan Bang. Namanya barang itu banyak. Jadi pengalaman uniknya cuma dikejar anjing aja. Selain itu Kalau pengalaman unik sih ya banyak sih Bang. apa? Ya, dikejar anjing satu. Oh, Jadi marah-marahi sama nasabah yang kita sama antar. customer. Customer ya sering. Kok lama kali dek nyampe nya? Apa begini begitu. Kita kan nggak tahu dalam perjalanan. Itu pun sering. Sebenarnya kalau misalnya si customer langsung datang ke kantor pos pun bisa kan? Bisa aja. Bisa kan? Bisa aja kalau dia langsung datang ke kantor sih bisa. Cuman kan nggak ada kerja aku Bang. Ya juga. Nah, itu ya. Apa tugasku sebagai kurir kan itu. Ya kalau misalnya dia mau cepat daripada dia komplain marah-marah. Kadang ada sih yang memang diambil sendiri di kantor pos. Nah, gitu. Cuman ada nomor handphone yang kita hubungin. Itu kan atas permintaan dia sendiri. Nah, pengalaman serunya apa, Roy? Pengalaman serunya Yang paling suka lah gitu. Selain ngantar surat perceraian janda ya. Apa gitu. yang paling serunya sih ya antara PKL. enggak lah Bang kalau itu tidak. Iya. Kalau pengantaran serunya Tidak sekali gitu. ya hanya seperti itu aja sih Bang. Ya kita tahu gitu ya. Enak aja di kurir nih, di mana rumah yang istilahnya punya anak gadisnya cantik. Kita tahu. Tuh kan. Kok belum merit ya? Hah? Kok belum merit ya? Kita tahu kan gitu. Cek kavila nanti. Rumah si Polan. Dan kalau pun tahu kok mau ngapain? Setidaknya kita hanya memandang aja pun rasanya rasa lelah nih Cie. hilang gitu Bang. Ya habis panas-panasan ya kan Bang. Penghilang Antar capek. keliling desa pasti hilang. Tapi dari kau suka ngantar-ngantar ini pernah dapat kenalan cewek? Kalau kenalan cewek sih ya ada. Ada ya? Ditawar-tawari sama Sama anaknya? gitu? anaknya, keponakannya. Kau Ya tampung? sering. Apa Bang? Kalau ditampung sih kita tengok-tengok dulu lah Bang kan gitu kan Bang. Atau nggak ada hidungnya pula nanti kan gitu. Kau ngantar pakai itu Supra itu? Pakai Nggak pernah pakai Warrior ya? nggak tahan Bang. Kerjanya Senin sampai Sabtu kerja nggak kan? Sabtu Kerja, Bang. juga? Berarti Senin sampai Sabtu? Senin sampai Sabtu 6 hari kerja. Kau pernah ngantar sampai malam? Kalau ngantar sampai malam sih nggak pernah. Cuman kalau maghrib sih pernah. Ya Paling ngantar anak PKL lah sampai malam. enggak. Ininya malam. Enggak. Kalau sampai kalau ngantar sampai maghrib pernah. Oh. Itu saat memang lagi banyak-banyaknya kan Bang surat. Paling banyak satu hari itu berapa paket? Kalau paket sih paling banyak ya, paling cuman sekitar kalau untuk di cabang paling sih sekitar 30 itu paket doang. Suratnya? Surat yang banyak. Berapa? Sampai ratusan Bang. Kadang sampai 500, 300 500 surat? Iya, harus pucuk. Lama itu ya? Aduh, luar biasa lamanya Bang. Dan kau sendiri? Sendiri ngantar. Tapi kalau normalnya rata-rata biasa berapa? Kalau normalnya tergantung cabangnya.
Maksud tergantung cabangnya di Tergantung mana? kantornya kita ditempatkan di mana. Kalau di kota-kota besar ya banyak. Cuman kalau hanya di cabang-cabang kecamatan kecil gitu ya sedikit. Gitu. Paling cuma sekitar 50, 60 gitu aja. Normal tuh ya. Normal lah satu hari. Paling besar apa? Selama ngantar ada aja sih bang ya, kulkas pun pernah. Kulkas. Ya, Diantar dari mana itu? cuman itu pas di Binjai dulu Oh. pakai mobil ngantarnya kan gitu. Oh itu baru sendiri ngantarnya. Mesin cuci. Barang-barang Itu paling pindahan, besar ya? Paling besar. Kereta, Kan bisa juga ya. kereta bisa. Mayat yang kita bingung bang. Kan kata gua kan di scan dulu. Oh iya. Udah bisa. Kalau si Kalau lulus kayaknya kan? sih bisa. Bisa ya. Bisa kalau mayat bisa. Bisa nggak sih, Pak? Mengantar mayat? Bisa bang. Bisa ya? Cuman dari ini dia, dari pengirimannya yang khusus Rangers Guard. Oh, bisa tuh ya. Bisa. Begitu nyampe paket, apa tadi? Mayat bu. Enggak lah bambang. Pakai ambulan nggak? Enggak pakai truk. Terus itu Hah? dijoget. Antar mayat pakai truk. Pakai truk. Disatukan sama paket-paket lain. Enggak lah Enggak gila lah. kok. Beda. Beda itu harus beda. Khusus ya. Apa? Ya kan dia dalam peti. Cool diesel, cool diesel. Dalam peti. Enggak kayak gitu pokoknya gitu pengirimannya besar. Sendiri dia bang. Dulu pernah dari Medan ke Jakarta membeli. Dan kalau tumbuhan, misalkan kan tumbuhan seperti anggrek, bisa juga dikirim bang. Anggrek. Cuman itu harus dikarantina. Kenapa gitu? Iya, memang itu prosedurnya bang, dikarantina. Di karantina berarti dibiarkan dulu berapa hari gitu? Iya. Mungkin adalah sih apa namanya, memang yang petugas untuk karantinanya itu. Tapi kan. kok nggak tahu alasannya kenapa di karantina tumbuhan itu? Kalau itu sih nggak tahu sih bang. Nggak tahu. Alasannya kenapa? Kalau hilang gitu gimana? Dia setiap pengiriman itu ada namanya HTNB bang, Apa itu? harga tanggung nilai barang. Hmm. Dan itulah dia diasuransikan oleh perusahaan. Jadi seandainya itu hilang, ya diganti oleh perusahaan. Gitu. Ada tanggung jawab samamu berarti ya? Ya kalau aku yang hilangkan ya tanggung jawab sama aku dong bang. Oh, pernah? Enggak, kalau itu enggak pernah. Tanggung jawab sama Nah, atau hilang di jalan gitu ya? Oh iya, kalau itu ya tanggung jawab kita. Tapi nggak pernah kurir gitu ya, emang itu kau ya? nggak pernah. Kalau jatuh misalnya? Jatuh nggak pernah. Kalau kau pas lagi ngantar, ya maaf nih, Ah. kecelakaan gitu, itu gimana? Pernah kecelakaan nabrak kucing aku bang. Pernah. Ya, Ih, jangan nabrak kucing. ya nggak- memang itu yang ditabrak bang. Oh iya betul. Kucing itu berantem, tiba-tiba nyebrang rak katanya, aku tabrak jedres katanya. Nyalakan kucing itu mau berserak. Udah, Beserak Ini barang-barangnya jaket. aja kan? Hah? Barang-barangnya aja kan? Barang nggak berserak karena kan dalam kantong surat itu bang. Nah, maksudku gitu, kalau misalnya kecelakaan yang sampai berserak itu gimana? Oh belum pernah. Cuman kalau aku yang berserak seperti lecet-lecet, Tapi ada kawan yang pernah gitu, kau dengar kabar? ada sih. Ya, sampai meninggal pun sih ada. Nah, itu prosedurnya gimana? Kalau itu ya mungkin dari apa? Ya dapat, kan kita mungkin ada jasa harganya sih bang. Nah, oke. Barangnya tadi, Barangnya tadi ya kalau rusak ya pasti diganti dong. kalau hilang, tanggung jawabin. Itu namanya kecelakaan. Kalau hilang tanggung jawab. Kan Kantor bukan yang bukan nanggung memang ya? karena dari kesalahan kita, itu kan namanya musibah. Ya, benar.